Kemudian Dev Mbak atau Kak nih, Dev Kritaski. Oke. Apakah deep web bisa membahayakan cyber industry, Pak? Di mana kita bawa misalnya deep web menyimpan informasi yang tidak dijangkau oleh mesin pencari standar dan lain. Lantas bagaimana strategi yang diterapkan oleh industri sampai saat ini untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman keamanan. Nah, justru malah industri cyber security ini memanfaatkan deep web ini sebagai salah satu insight untuk mengurangi risiko. Contohnya apa? Kalau teman-teman tahu dulu kita kenal yang namanya antivirus ya. Antivirus itu virus yang disimpan di lokal gitu. Sekarang sudah tidak laku tuh orang jualan antivirus. Yang laku itu adalah jualan XDR atau FDR tuh teman-teman. Apa itu XDR sama FDR? XDR itu adalah extension data seru R-nya itu recovery atau apa gitu. Jadi dengan menggunakan memanfaatkan data-data dari deep web gitu ya. Kemudian diolah dalam proses artificial intelligence atau machine learning gitu ya. Nanti kita ngobrolnya sama Kang Henry nih. Kang Henry orang-orang machine learning. Saya juga beberapa kali sering ngobrol sama beliau terkait dengan cybersecurity sama machine learning integration itu. Nah, data-data yang unstructured itu, data-data yang terkadang ada struktur juga, kemudian diolah, dijadikan sebagai satu insight untuk melakukan namanya preventive action. Kalau di dalam cybersecurity itu ada yang namanya identification, ada yang namanya preventive, ada protection, ada detection, ada recovery. Nah, kebanyakan saat ini di industri itu prosesnya yang dilakukan adalah identification terhadap potensi risiko-risiko atau ancaman yang masuk ke dalam sebuah organisasi. Kemudian dia melakukan deteksi juga melalui proses deteksi, lalu melakukan proteksi terhadap. Jadi sudah mendeteksi, oh berarti otomatis ini kita harus tahu bahwa ini ancaman atau bukan. Kalau ancaman maka harus diprotek. Kalau bukan ancaman maka di drop gitu ya. Kemudian setelah diprotek kita akan lihat proses recovery-nya pada saat ada kejadian seperti apa? Apakah kita melakukan tindakan recovery yang advance, contoh misalkan melakukan incident response seperti digital forensik, atau melakukan auditing, atau melakukan apa namanya proses restore and recovery-nya gitu. Atau kita pengen melakukan preventif. Oh, sebelum sebelum ada serangan masuk ke kita harus punya kemampuan atau capability untuk melakukan deteksi lebih awal gitu. Nah, dengan menggunakan AI, dengan menemukan data-data dari deep web, menggunakan data-data dari machine learning itu, sebuah organisasi bisa melakukan namanya preventive action terhadap potensi serangan yang muncul di organisasi. Bahkan saat ini saya selalu menggadang-gadang ke teman-teman gitu ya, di perusahaan saya pun saya mengatakan bahwa kita sudah bukan lagi di fasenya preventif. Kita sudah masuk ke fase yang lebih advance. Apa itu? Prediktif. Nah, bagaimana cara bisa melakukan prediktif? Berarti kita harus memiliki beberapa data-data atau informasi-informasi yang relevan dengan institusi, dengan organisasi, dengan apa perusahaan yang kita sekarang kerjakan itu ya. Dibandingkan, di-compare dengan data-data yang terjadi di dalam di web. Sebagai contoh gitu. Suatu ketika ada tim saya, blue team, gitu ya, datang menghampiri saya, Pak. Saya menggunakan, jadi waktu itu kita menggunakan yang namanya threat intelligence. Ya. Threat intelligence itu salah satu service atau layanan yang mengkolek semua data-data di apa di dark web, di deep web dan sebagainya gitu ya. Untuk kemudian diolah dan dijadikan sebagai salah satu insight sebuah organisasi. Apakah itu berbahaya dengan kita atau tidak? Nah, waktu itu kita menggunakan satu platform threat intel yang lumayan agak gede juga. Gitu. Tiba-tiba engineer saya datang, Pak, saya dapat notifikasi dari threat intel kita. Apa tuh, Mas? Ini belum menyerang ke sistem kita dan belum ada potensi atau upaya penyerangan ke sistemnya kita. Tetapi berdasarkan laporan dari threat intelligence platform yang kita miliki di Asia Tenggara, gitu ya, sudah mulai ada beberapa serangan-serangan yang sifatnya masif gitu ya untuk industri e-commerce.
Nah, kondisinya kita di Indonesia sebagai bagian dari negara Asia Tenggara dan industrinya e-commerce, maka ini tidak menutup kemungkinan meskipun saat ini tidak diserang. Tidak menutup kemungkinan kita akan jadi bagian dari target yang akan diserang. Ini it's matter of time, entah itu besok, entah itu minggu depan, entah itu bulan depan atau tahun depan. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang ke tim engineer saya, blok semua potensi yang bisa memasuki atau memanfaatkan attack vektornya kita. Jadi waktu itu kita belum ada serangan, tetapi dengan adanya data-data dari deep web, dari apa namanya, dari threat intel, itu justru malah memberikan prediktif bahwa oh, industri saya sekarang lagi diserang sebenarnya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya alhamdulillah waktu itu kita menggunakan beberapa metode pengamanan dan alhamdulillah e-commerce yang kami kelola itu tidak kena serangan itu. Kurang lebih seperti itu. Kak Devkri ya, maaf. Nah, pertanyaan berikutnya ini bagus nih. Bagaimana cara membangun badai cyber kuat? Kemudian apa tantangannya dalam menghadapi cyber security masa depan? Saya jadi gini, saya cerita dulu ya. Di awal assignment saya di salah satu e-commerce gitu ya, saya bertanya kepada top level management. Bukan lagi bertanya kepada manajer, tapi saya bertanya kepada top level management. Apa yang kira-kira bisnis harapkan dari tim cyber security waktu itu? Eh, Mereka bilang, jujur saya tidak tahu apa itu cyber security, domainnya apa saya tidak tahu. Tapi yang harus kita lakukan adalah protect our organization. Udah gitu dong. Oke. Nah, protect organization kan banyak tuh ya translasinya gitu ya. Seperti apa tuh. Maka yang saya lakukan saat itu adalah saya melakukan analisa terhadap beberapa hal. Saya nggak tahu nih Mas Fadan ada nggak di sini. Dulu waktu itu kerja sama Mas Fadan. Yang saya lakukan adalah saya ngelihat sisi teknologi layer ya atau technical stack layernya teknologinya seberapa kuat kita. Oh, ternyata sudah ada beberapa kontrol-kontrol yang dilakukan. Kemudian dari sisi supporting dengan adanya hire tim security juga berarti kan manajemen sudah support sebenarnya. Lalu yang tidak bisa dilakukan apa? Oh, ternyata culture, budayanya. Kenapa saya bilang culture? Oke. Waktu itu di awal-awal saya masih melihat ada banyak security praktis sederhana yang tidak dilakukan. Contohnya apa? Contohnya ketika kita meninggalkan laptop, gitu ya, itu tidak dikunci. Atau ada beberapa laptop atau desktop yang punya username sama password, kemudian dituliskan itu passwordnya di mejanya atau disimpan diselipin di mana. Yang saya lakukan adalah kita melakukan simulasi lah, gitu ya. Simulasi ini namanya sebenarnya lebih ke arah red teaming teknik. Gitu. Simulasi kita masuk ke buka laptopnya, kemudian kita kirimin email ke orang-orang. Kemudian ya itu bisa bisa baik atau bisa buruk itu kata-katanya. Kalau misalnya dengan teman dekatnya, katakanlah saya dekat dengan Fadlan gitu, saya bisa mengatakan kata-kata kurang baik ke Fadlan. Nanti kaget Fadlan, loh kok tumben Pak Riki ngomong kasar gitu. Nah dari situ kita lakukan simulasi. Kemudian setelah itu orang itu akan sadar, loh kok saya perasaan nggak ngirim email ke si Anu ya, tapi kok ada balasan dari si Anu. Nah dari situlah kita masuk. Bayangkan dalam role-nya Anda atau Bapak Ibu sebagai posisinya sekarang, katakanlah sebagai sistem engineer gitu ya. Sistem engineer, Anda meninggalkan perangkat Anda dalam keadaan terbuka, kemudian email Anda bisa saya akses, maka sangat memungkinkan gitu ya, sangat memungkinkan ada orang lain yang duduk di situ kemudian mengcopy konfigurasinya atau username. Kadang kan teman-teman sistem engineer juga kadang menyimpan username-nya di dalam password manager gitu. Kemudian kita buka password manager ya, itu di-share ke tempat lain. Kemudian apa yang terjadi? Orang bisa mengakses sistem yang kita sekarang Anda manage gitu. Atau misalkan eh, orang product manager katakanlah. Orang product manager sekarang lagi nge-develop sebuah produk gitu ya. Yang notabene belum launching. Kalau belum launching otomatis kan masih masih confidential gitu ya. Lalu kita kirim aja tuh proposalnya atau skemanya atau strateginya dalam melakukan pengelolaan produk ke orang lain atau ke kompetitor lah gitu. Nah, saya tanya berapa kira-kira
kerugian yang perusahaan akan dapatkan ketika saya melakukan sharing itu. Atau contoh lain misalkan, ini kasus real gitu ya, teman-teman HR waktu itu menyimpan data-data kandidat yang sedang di-screening oleh HR, itu sembarangan. Terus saya bilang, "Mbak, seberapa besar sih dampaknya?" Jadi, mengingatkannya dalam bukan bukan dengan konteks harus menyerang atau memarah-marahi atau membuat orang panik gitu, tapi diajak diskusi. Kira-kira nih, kalau dari sisi ke-HR-an, kalau Mbak nemuin, CV kandidat dari perusahaan lain, itu perasaannya Mbak atau Mas gimana ya? Happy atau enggak? "Oh, happy banget dong Mas," katanya. "Emang kenapa?" "Oh, berarti kalau gitu CV itu berharga ya untuk, ke-HR-an?" "Oh, berharga banget." "Oke, nah kalau semisal dibalik nih prosesnya, kalau saya orang lain nemukan, CV-nya kita, CV kandidatnya kita, kemudian dipakai sama mereka, itu kira-kira kerugiannya berapa?" Nah, lalu mereka berpikir tuh, "Emang ada kasus apa, Mas?" "Ya enggak aja, soalnya saya menemukan beberapa CV tergeletak di mana-mana, dan itu di ruang meeting, yang notabene bisa diakses oleh siapapun," gitu. "Wah, itu rugi banget dong, Mas," katanya. "Nanti kan kita gini," oke, berarti kan mulai sadar tuh, "Oh, ya ya ya, berarti kalau gitu nggak boleh sembarangan ya, Mas?" "Betul, simpan di dalam lemari." Atau contoh lain misalkan, eee, balik lagi ke si product manager gitu ya, atau orang bisnis lah, orang bisnis orang bisnis. Orang bisnis kan yang namanya hidup bersosialisasi ya, nggak cuma saya sendirian, saya pasti berinteraksi dengan orang lain, saya punya teman, saya punya kawan, kawan dekat dan sebagainya gitu. Suatu ketika katakanlah, ini kasus yang real juga sih, kasus yang real juga. Suatu ketika ngajak hangout, "Eh, Bro, udah lama nih kita nggak ketemu, hangout yuk, ngopi di mana lah," gitu ya, ngopi lah gitu ya, ngobrol. Kemudian suatu ketika yang, teman-teman ini bawa laptop nih, bawa perangkatnya masing-masing, nanya-nanya, ngobrol. "Lu lagi kerja apa sekarang Bro? Gini gini nih." "Oh, lagi ada produk yang lagi gue develop nih." Karena dengan sahabat gitu ya, biasanya sahabat tuh lebih dekat dengan atasan gitu. Kita diskusi aja seenak jidatnya, ngobrol panjang lebar, bla bla bla. Dan ternyata temannya itu juga lah sebenarnya di tempat kerjaan di kompetitornya gitu, di kompetitor perusahaan itu gitu. Tapi karena temenan ya biasa aja ngobrol. Nah, setelah itu si yang punya laptop ini katakanlah ke toilet, "Eh, entar ya, gue ke toilet bentar nih lagi, pengen, apa, doing my little business," gitu ya, little business. Dia pipis lah gitu ya. Nah, pada saat proses dia ke toilet, laptopnya tuh sebelum sebelum dia pipis dipinjam, "Mas, Bro, pinjemin laptop bentar ya." "Kenapa?" "Lupa saya nggak bawa laptop." Alasannya, "Saya mau browsing ini nih, mau beli tiket atau mau ngecek tiket di, Traveloka," kata. Lalu dia tahu, oh, dia itu nyimpen datanya di folder ini. Kemudian emailnya dia, entah itu pakai Outlook atau yang pakai, web browser tapi dia tidak pernah expire gitu ya si session-nya gitu. Lalu dia buka tuh email, kemudian atau dia pakai flash disk lah gitu ya, pakai flash disk tancepin. Dia copy tuh proposalnya, business development planning dan sebagainya, di-copy. Kan orangnya nggak tahu. Nah, hari berikutnya, beberapa saat kemudian itu ya, si kompetitor itu melakukan launching produk yang hampir sama dengan perusahaannya si yang tadi itu, gitu. Nah, kita diskusi, "Mas, kalau kondisinya kayak gitu, dari sisi product manager, kira-kira berapa besar sih kerugiannya perusahaan?" Rugi banget Bro," katanya, "kita posisi market aja udah sekian puluh juta, sekian miliar," gitu. Kemudian, untuk, melakukan promo atau kampanye produk ini kita butuh sekian. Nah, artinya berarti kan data-data yang ada di perangkat sampean itu kan berharga nih. Saya nggak tahu datanya apa dan mungkin bagi saya tidak tidak berharga, tapi bagi orang-orang yang seperti sampean itu berharga. Nah, maka kita melakukan ada yang namanya proses kontrol terhadap, apa namanya, perangkatnya Anda. Contoh misalkan satu tidak pernah memberikan akses atau mengizinkan menggunakan, perangkat kantor untuk kebutuhan pribadi atau dipinjamkan kebutuhan, orang lain. Bahkan Bahkan untuk, eee, anak sama istri pun kalau bisa gitu ya, laptop atau perangkat kantor tidak boleh digunakan oleh anak istri. Kenapa? Karena ada beberapa gitu ya, contoh kayak tablet lah, di beberapa perusahaan di level tertentu ada tablet yang diberikan, perusahaan untuk, si si apa, si personal itu katanya. Dipinjamin sama anaknya download, kemudian, apa namanya, download katakanlah download kan anak kecil nggak tahu tuh.
source-nya apakah itu secure atau enggak gitu ya. Download-download ternyata di dalam websitenya ada malware-nya dan itu bisa kebawa ke kantor gitu. Nah, dari situlah kita diskusi-diskusi. Atau contoh kasus lain kan. Em, saya nemuin ada resepsionis gitu ya. Kita lagi ada engagement dengan salah satu maskapai dan itu exclusive engagement itu. Exclusive engagement. Kemudian yang namanya apa orang orang pilot itu kan secara tampilan fisik bagus gitu ya. Belum sama perempuan itu secara fisik bagus. Ternyata ada salah satu resepsionis itu yang seneng gitu, seneng dengan tampilannya mereka. Dia langsung melakukan apa Instastory gitu ya, bahwa alhamdulillah kita lagi ini nih lagi kerjasama dengan maskapai ABC gitu ya. Dan itu padahal eksklusif engagement. Nah, dari situlah kita langsung saya bilang, Mbak, kalau misalkan Mbak tahu perusahaan lain melakukan eksklusif engagement dari posting orang lain, kira-kira gimana ya? Jadi diajak diskusi, kemudian dijelaskan resikonya, kemudian dijelaskan dampaknya, dan dijelaskan efeknya. Dari situ mereka kan, oh sadar, oh ternyata hal-hal sederhana juga bisa memberikan dampak negatif terhadap perusahaan. Nah, itu yang harus dilakukan dalam membentuk karakter atau kultur apa namanya security di sebuah organisasi. Nah, pendekatannya tentunya berbeda antara orang yang berbasiskan teknologi atau engineering dengan orang yang non engineering. Bahasanya pun beda. Kalau sama orang engineering gampang, kita ngomong dengan bahasa engineering aja. Bro, konfigurasi ini potensi kena XSS, bro, konfigurasi ini kena CSRF, kena IDOR, bla bla bla, atau lu bisa dieksploitasi dengan menggunakan RCD. Mereka gampang. Tapi kalau untuk orang non IT atau non engineering itu akan susah, butuh waktu yang diskusi hal itu. Nah, waktu itu saya memanfaatkan kondisi itu dengan cara apa? Dengan cara diskusi intens dengan teman-teman menjelaskan resikonya. Walhasil dalam ruang berapa ya? Waktu ya 2 tahun 3 tahun itu yang tadinya mereka resisten terhadap cyber security, jangan salah pas. Orang security itu biasanya akan menjadi musuh utama, musuh semua orang di awal. Karena apa? Karena orang suku itu akan bilang, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini bahaya, itu bahaya. Jadi orang suku itu akan apa istilahnya? Paranoid, paranoid. Nah, kalau sudah punya apa sudah punya paranoid itu ya, em, itu akan memiliki karakter seperti itu. Nah, makanya diskusinya akan lebih intens dengan bahasa yang persuasif. Kemudian jelasinnya juga jangan terlalu ngotot dan walhasil mereka kan sadar, oh ternyata yang dilakukan oleh Pak Riki itu berdampak besar terhadap perusahaan dan saya pun berkontribusi terhadap perusahaan itu. Nah, gitu. Jadi disitulah yang harus dilakukan oleh teman-teman dalam menghadapi. Tantangannya adalah mindset sih, mindset utama dalam membentuk sebuah apa namanya cyber security gitu. Gitu ya. Nah, tapi again baik lagi gitu ya bahwa di cyber security ntar saya izin share lagi yang tadi materinya. Selain keuntungan secara finansial gitu, karirnya juga lumayan besar di sisi security itu. Nah, saya balik lagi ke Canva. Kita sampai jam berapa ya Pak Oki ya? Mungkin untuk Halo Pak Oki. materi bisa 11.30, Pak Oh, Riki. oke, siap, Kalau siap. ada Ini cuma pertanyaan lagi bisa ya, ada waktu. Ya, ini cuma dikit lagi sih. Nah, teman-teman tadi saya bilang bahwa bug bounty ya, itu ada hitungannya, ada yang by jam, per jam, kemudian per tahun, per bulan, per minggu, itu ada. Nah, rata-rata itu sekitar $17 per jamnya kalau kita melakukan bug bounty. Bayangin teman-teman kerja sambilan itu ya. Entah itu posisinya nanti jadi PNS atau jadi pengusaha atau apapun itu dengan adanya kemampuan melakukan skill cyber security bisa dapatin $17 per jam atau ada juga yang bisa sampai $36.000 per bulan. Dan ini semuanya freelance dan semuanya apa namanya sangat-sangat dilakukan dengan santai gitu. Bahkan beberapa teman-teman saya sekarang beralih apa istilahnya profesinya yang tadinya cyber security profesional sekarang menjadi apa bug bounty profesional. Nah, oke. Itu adalah gambaran sekilas itu ya. Kalau pengen tahu detail nanti bisa join di kelas saya gitu ya. Tapi itu yang mau saya sampaikan bahwa saat ini tantangannya, resikonya, ancamannya, sama opportunity-nya di dunia security itu sangat sangat terbuka lebar buat teman-teman. Sehingga dengan mempersiapkan diri sejauh mungkin dari sekarang itu akan menjadikan kita menjadi seorang
expert atau pakar atau cyber security spesialis yang benar-benar, sesuai dengan kebutuhan industri dan sesuai dengan kebutuhan standar. Oke, kalau ada pertanyaan, let's have discussion over kopi. Sayangnya kita lagi puasa ya, makanya saya kasih gambar virtual aja kopinya. Monggo silakan. Seperti itu Pak Oki dari saya untuk pemaparannya. Bagi ada teman-teman ada yang pertanyaan, monggo feel free untuk, let's have discussion aja. Ya, baik. Terima kasih Pak Riki. Mungkin ini ada pertanyaan yang terlewat tadi. Satu pertanyaan dari Hafiz ya, terkait dengan web ge.task.ac.id. Oh, oke. Jujur saya belum belum ngelihat ya, belum melihat websitenya ge.tazkia. Nanti kita bisa, coba cek lagi, ke dalam, apa namanya, sistemnya si ge.tazkia. Nanti proses pengujiannya macam-macam. Kalau misalkan sebentar saya cek dulu ya, apakah, ge.tazkia ini menggunakan HTTPS atau masih di HTTP biasa saja? Atau mungkin di sini ada Pak Endi, bisa menambahkan mungkin nanti Pak Endi, silakan. Saya harus ngobrol juga sama Pak Endi nih, karena beliau yang ini. Tapi entar sebentar ya, saya cek dulu ya. Tazkia ya. ge.tazkia. ge.taskia.ac.id, Pak. Mungkin nanti ini juga bisa jadi ini nih, bisa jadi salah satu proyek teman-teman, TI untuk melakukan apa ya, pengujian terhadap sistem-sistem yang ada di Tazkia. Jadi kita langsung live live, apa namanya, kelas sekaligus melakukan, hands on workshop, untuk melakukan pengamanannya di Tazkia. Oh, ini kalau di sini sudah melakukan HTTPS juga, kemudian kita cek nanti di sisi, ininya. Saya izin, lihat dulu sebentar Pak ya, Pak siapa tadi yang tanya ke saya, Pak Hafiz ya. Nanti Hafiz. saya cek lagi ya. Nanti saya cek dulu karena ini bakal butuh beberapa saat untuk melakukan pengecekannya. Saya akan share, hasilnya. Ya, baik. Mungkin sambil menunggu Pak Riki, apakah masih ada Pak Endi? Pak Endi, mungkin ingin menambahkan informasinya terkait dengan web taskia.ac.id. Ya, sambil menunggu Pak Riki, teman-teman sekalian yang hadir di Zoom, silahkan kami mengingatkan untuk dapat mengisi link absensi atau presisi kehadiran. Dan insya Allah ini akan digunakan untuk pengiriman sertifikat webinar pada hari ini. Sekali lagi silahkan coba mengisi link absensi yang sudah kami share di kolom chat. Ataupun teman-teman yang belum bergabung di grup WhatsApp webinar STEMIS Asia, silahkan bisa bergabung melalui link WA Group yang sudah dikirimkan oleh admin ataupun bisa konfirmasi ulang kepada admin. Ya, Madam Mani, alhamdulillah, alhamdulillah bisa berkenan hadir. Jazakallah ya, Madam Mani, yang sudah berkenan mampir ya di webinar kami. Terima kasih. Ya, Pak Herul Umam, ada yang ingin disampaikan mungkin? Itu Kami ada persilahkan. satu pertanyaan yang kelewat juga, Mas Oki, dari Dek Ijlal. Ya, ini belum, Pak. Nanti nunggu dari Pak Riki mungkin, insya Allah. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan yang sedang dicari oleh Pak Riki dari Kak Hafiz ya, terkait keamanan web dari ge.taskia.ac.id. Mungkin sambil nunggu, apa namanya, saya coba jawab dulu aja dari Kak Ya, Ijlal. baik. Apa saja basic praktik dari materi untuk belajar cyber security dan apa langkah awal untuk melakukan? Oke. Yang pertama adalah yang memahami, untuk memahami atau masuk ke dalam, cyber security, itu kita harus paham dulu yang namanya sistem arsitektural komputer, kemudian internet, network gitu ya. Contoh layer ISO itu, ISO layer, ISO layer 7 itu teman-teman harus paham.
Kenapa? Karena pada saat melakukan pengujian biasanya kan aplikasi itu dibuat, kemudian dikirimkan, dikomunikasikan menggunakan network. Nah, terkadang aplikasi itu tidak memiliki security di berbagai macam layernya, mulai dari layer 1. Contoh layer 1 apa? Layer 1 terkait dengan data fisikal gitu ya. Nanti di situ prosesnya apakah ada apa namanya, anti ARP atau Address Response Protocol yang bisa di dimanipulasi. Contoh misalnya gini, teman-teman ketika akses satu wireless itu ya, sebenarnya nanti wireless itu akan melakukan ada beberapa tahap. Satu, mengenali MAC address-nya teman-teman, gitu ya. Apakah ini MAC address yang valid atau bukan. Kemudian nanti pada saat proses autentikasi, itu kan ada tuh Wi-Fi yang harus masukin username sama password-nya gitu ya. Nanti dari situ akan cek, apakah ini valid atau bukan, atau authenticate atau tidak gitu. Nah, dari komparasi itu ngelihat, oh ini ternyata betul. Nanti di dalam Sego itu ada yang namanya proses authentication, authorization, sama accounting atau auditing gitu. Authentication itu apa? Authentication itu adalah proses melakukan validasi apakah ini orang yang authenticate atau tidak, yang sah atau bukan. Kalau misalkan dia tidak sah, maka dia akan dikategorikan sebagai apa namanya, akses yang ilegal, maka langsung di-drop. Tetapi kalau misalnya dia sah gitu, akan dicek proses authorization-nya, apakah dia sah untuk mengakses aset tertentu atau tidak, gitu kan. Kalau misalkan dia bisa masuk ke atau orang yang berhak untuk mengakses aset tertentu, maka secara authorization dia authorize. Tetapi kalau misalkan tidak, maka dia tidak authorize. Nah, dari situ proses verifikasi terhadap MAC address-nya itu harus diperhatikan, karena di dalam beberapa teknik penyerangan itu ada yang namanya duplikasi atau manipulasi terhadap MAC address, gitu kan. Kemudian dari sistemnya gitu, di sistem routing-nya, nanti kita lihat proses melakukan routing itu di layer 3-nya gitu ya, apakah saat ini ada table routing yang anomali atau tidak. Kalau, oh ternyata selama ini kita melakukan routing-an, ada satu routing-an yang ini nggak tahu aset siapa. Nah, biasanya, command control itu akan mengakses satu satu aset di luar yang kadang kita nggak tahu. Beberapa teknik teknik penyerangan itu memanfaatkan, DNS yang sifatnya tidak resmi atau ilegal. Nah, nanti kalau ketika misalkan dia melakukan, tindakan yang atau ada aset yang ilegal, maka biasanya itu akan, kita blok gitu ya, atau kita tutup. Nah, itu harus tahu proses proses sisi apa, sisi, di infrastrukturnya. Kemudian dari si servernya gitu, sistemnya. Kita harus tahu juga sebuah proses pengamanan terhadap server Linux itu memiliki pengamanan metode yang berbeda dengan si Windows gitu. Maka kita butuh yang namanya, standarisasi terhadap proses hardening, updating terhadap patch atau patch management, kemudian updating terhadap, proses pengecekan vulnerability atau vulnerability management atau vulnerability scanning yang dilakukan secara periodik menjadi salah satu bagian yang harus dilakukan oleh teman-teman juga. Sehingga di situ kita harus paham sistem arsitekturnya si sistem yang kita tuh seperti apa gitu ya, kemudian best practice-nya seperti apa. Memulai dengan cara apa tadi? Memulai tadi kita lihat, kita belajar aja dulu semua yang berhubungan dengan basic-basic ke-IT-an, karena pada akhirnya gini, orang security itu kalau bagi saya gitu ya, puncak dari keilmuan di IT itu adalah security. Kenapa? Karena ketika kita mengamalkan sebuah aplikasi, berarti kan otomatis kita harus paham bagaimana aplikasi itu dibuat. Kemudian aplikasi itu mengolah data apa saja, aplikasi itu dimanfaatkan seperti apa, kemudian aplikasi itu, nanti akan digunakan oleh siapa saja, gitu kan. Kemudian berikutnya adalah, kita juga harus paham nanti, terkait dengan arsitekturalnya. Memahami proses arsitekturalnya dengan cara apa? Belajar bagaimana data itu didesain, kemudian dimanfaatkan dan sebagainya. Terus, belajar juga terkait dengan networking. Nah, itu yang jadi ini. Nah, menurut saya yang paling cepat
boostingnya adalah ketika kita mau masuk ke dalam karir di security, teman-teman sebanyak mungkin melakukan yang namanya sertifikasi. Sertifikasi keahlian yang secara internasional ya tentunya. Karena ada beberapa sertifikasi-sertifikasi yang definisi atau kategorinya new entry level itu tidak membutuhkan kriteria tertentu. Contoh CEH itu tidak membutuhkan prereq sebelumnya. Kemudian CompTIA Security itu tidak membutuhkan requirement sebelumnya gitu. Nanti saya share detailnya gitu. Tetapi untuk beberapa sertifikasi lainnya, contoh kayak CISO gitu ya, kemudian CTIA, kemudian CISP, CISM, CISA dan sebagainya itu membutuhkan requirement yang teman-teman harus bisa menutupi. Nah, requirementnya sayangnya itu berdasarkan jam terbang teman-teman itu. Nah, tapi kalau untuk yang berhubungan dengan teknikal kayak OSCP itu teman-teman tidak dibutuhkan jam terbang sebenarnya selama bisa mengikuti apa namanya ujiannya sama trainingnya itu bisa 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 dapat sertifikat. Nah, untungnya kabar baiknya adalah saat ini di cyber security itu banyak banget platform-platform yang memberikan apa namanya training gratis. Bahkan sampai sekarang pun saya masih ikutan training-training gratis. Contoh kayak kemarin dari API University, saya ikut ya, API University. Kemudian dari TCM saya juga ada ikutan. Kemudian di LinkedIn banyak beberapa yang memberikan apa sertifikasi gratis. Itu saya ikutin. Gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya kalau lihat teman-teman gitu ya, kebanyakan itu mayoritas orang-orang seperti itu gelarnya panjang gitu. Kayak saja tadi ada berapa tuh? Saya lupa ada berapa sertifikasi saya. Coba saya dilihat. Nah, kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang saya tuliskan 5. Masih ada beberapa yang saya nggak saya tuliskan. Ini banyak sertifikasinya. Kenapa? Karena kita selain untuk mendapatkan apa ya kayak semacam stempel lah ya, stempel approval bahwa kita certified atau professional di cyber security, ini juga kita tuh sebenarnya memaintain knowledge, memaintain understanding, memaintain skill kita karena jangankan 2 tahun ke depan gitu. 2 bulan ke depan ada teknologi baru, ada resiko baru, ada serangan baru yang sebelumnya kita tidak pernah tahu gitu. Nah, makanya teman-teman security itu paling banyak mencari gelar atau mencari sertifikasi tujuannya adalah untuk menjaga understanding-nya, gitu, menjaga pemahaman, menjaga skill-nya. Tapi jangan takut, banyak sertifikasi yang entry level yang tidak membutuhkan pemahaman atau tidak membutuhkan requirement yang tadi saya bilang butuh 1 tahun pengalaman kerja, butuh 5 tahun pengalaman kerja. Bahkan di beberapa sertifikasi butuh seperti ya, yang paling depan nih sertifikasi saya CISO itu kita butuh minimal 5 tahun bekerja tapi 5 tahun dengan catatan harus terlibat di beberapa domain. Contoh misalkan domain manajemen, domain operation, domain aplikasi, domain network. Nah, itu baru bisa. Jadi meskipun lulus sertifikasi, meskipun lulus ujiannya, kalau belum bisa menunjukkan bahwa kita pernah menjalankan itu, maka sertifikasinya tidak bisa dikeluarkan. Itu kurang lebih, Pak Ijlal. Kak Ijlal.